Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra dengan NPM 24783113. Saya dari Prodi TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan jurusan Teknologi Informasi. Saya dari TRPL 3D. Saya akan menjelaskan tentang materi Cisco. Saya melanjutkan materi yang kemarin karena agar mempersingkat waktu penjelasan dan video, agar videonya tidak terlalu panjang dan jelas. Dan di sini saya men-setting. Di sini ada ruangan 1 dan ruangan 2. Di sini saya men-setting kemarin yaitu VLAN 10 dan ini VLAN 20, ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Oke. Untuk IP-nya saya kemarin masih menggunakan IP statik. Jadi saya definisikan sendiri. Di sini saya definisikan untuk VLAN blok 10 yaitu 192.168.10.0. Nah, jadi kan IP menurut 10.1, 10.2 dan seterusnya. Dan di sini untuk VLAN kedua yaitu 192.168.20.0. Jadi nanti seterusnya 20.1, 20.2 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini saya coba mengeceknya kembali atau ngepingnya kembali. Di sini dia bisa terhubung antar satu VLAN saja, misalkan PC1 dengan PC2. Di sini kan di dalam blok satu VLAN yaitu 10. Coba kita lihat. Oke, di sini kita lihat. Kita hapus saja. Coba kita coba dari PC1 ke PC2. Ini sukses. Kita berhasil menghubungkan antar VLAN dari VLAN 1 dan VLAN 2. Dan kita coba hubungkan dari VLAN 1 dan VLAN 3. Biasanya di sini terdapat error fail. Nah, seperti ini. Coba kita coba lagi. Tuh, di sini masih fail juga. Nah, jadi masih gagal. Karena apa? Karena untuk menghubungkan antara VLAN itu dibutuhkan yang namanya router ataupun switch pun juga bisa, tapi harus menghubungkan antara VLAN. Namun di sini saya mencontohkannya dalam video menggunakan router. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita cari routernya dulu. Saya setting. Saya menggunakan router 2811. Taruh sini. Coba kita hubungkan kabel UTP. Oke, jika sudah dihubungkan dengan router seperti ini, nantinya kita akan konfigurasikan routernya agar VLAN 10, VLAN dan VLAN 20 itu bisa saling berinteraksi. Konfigurasi CLI. Tulis no. Started. Router and enable per count of the and config. Sini kita masuk dulu ke pas internet signal agar kita menghidupkan routernya terlebih dahulu. Di sini di interface
interface FA 0,0. Kita enter. Oke, kita masuk ke on, masuk ke on bukan on, no, on shutdown. Oke. Di sini kita hijau artinya router ini sudah hidup. Setelah itu kita lakukan yang namanya men-setting IP VLAN 10 dan VLAN 20 agar nantinya kita bisa menggunakan gateway-nya seperti itu. Kita masuk saja interface FA 0,0 dan titik 10. 10 ini adalah nanti kita konfigurasi agar menjadi gateway-nya, yaitu kita 10 ini adalah SOC-nya atau SOC dari FA 0/0. Kemudian kita buat, nah kemudian seperti ini, dan setelah itu kita encapsulation, kita N, dari 10 tadi, encapsulation encapsulation dot, kita enter. Itu bawah juga dot 10. Ini adalah salah satu jenis cara menghubung-hubungkan. Ada juga yang bawaan Cisco, kalau nggak salah SLN, dan ada juga yang menggunakan .iq, dan ini salah satu sering digunakan. Setting itu 10. Bentar. Kita setting IP-nya, IP address 192.168.10.1. Dan di sini kita menggunakan slash 2555. Kita menggunakan slash dan 255.255.0. Kita setting menggunakan VLAN 10 dulu untuk subnya. Oke, sudah. Coba kita lihat do show IP
show IP interface brief. Ya, sudah muncul. Nah, di sini untuk sub 10 ini sudah terbuat. Ini adalah IP-nya. Dan kita buat yang VLAN yang 20. Seperti sama tadi, interface FA 0,0 titik subnya 20. Kita enter. Itu encapsulation dot. Nah, ini salah, ini 1Q ini. Wah, salah. Ini kita ulang lagi tadi 1Q. Encapsulation dot dot 1Q. Setelah itu kita pilih 20 tadi. Setelah kita coba setting IP-nya, IP address 1.168.168.20.1. Oke, seperti ini. Kita do show, kita cek do show IP interface in brief do show IP interface brief. Do show IP to brief. IP encapsulation brief ini kan sini belum masuk IP-nya, belum di setting sepertinya. IP address kita cek lagi, IP address 192.168.1.1/255.255.255
Oke, seperti ini titik 1. Oke, coba kita lihat do so IP interface brief invalid. Harusnya sudah terbikin ketika sudah membuat gateway-nya. Coba kita pindah dulu. Setelah itu lakukan di sini untuk F0 ini strip 5 ini dengan mode terang agar komputer-komputer yang ini bisa terhubung dengan VLAN 1 dan VLAN yang lain. Coba kita setting. Setting di CLI, enable dulu, listo, di configuration. Kita setting FA05. Interface FA05 jadi setting modenya SW sweet port salah support mode Tron terlihat so interface Tron. Nah, di sini sudah ke setting ke porong Tron itu FA05 yang kita setting barusan dan FA06 yang ini. Oke, ketika sudah itu kita coba hubungkan, karena kita sudah menyeting IP nya kemarin, yaitu ini diubah 10.2 karena saat itu buat gateway nya. Oke, udah bisa. Oke, kita di sini terdapat error bentar. Sepertinya di sini sudah ada. Ini harus kita ubah dulu, sepertinya 1.3 titik 2 titik 3 ini sudah ada. Kita sini setting 192 titik 168 titik 1 10 titik 3 kan kita mau naruhnya 2. Oke, bisa 92 titik 168 titik 10 titik 4 bisa.
menggunakan komen. Yang pertama itu kita bisa menggunakan IP DCP. Kita masuk dulu ke FA09 interface FA00. Kita setting IP DHCP. Kita IP DHCP. Di sini kita settingnya masuk ke ini. Coba jadi di ICP ya, IP-nya saya full, namanya misalkan setting pertama full dulu, yang ini dulu, ini 10, yang ini 10 dulu kita setting. Jadi kita namainya LAN 10. Nama ini bisa basing atau tukeran. Jadi untuk memudahkan kita aplikasi, makanya itu LAN 10. Oke, di sini networknya yaitu tadi 192.168.10.0, karena kita sudah menentukan kita di awal yaitu 192 yang ini 0, dan pengepusnya 255.255.0. Jadi network adalah untuk yang 10, ini 92.168.0. Oke, setelah kita men-settingnya networknya, kita men-setting default atau routernya. Routernya itu adalah gateway nya 192.168.92.10.1. Jadi 10 seperti itu. Saya ketik DNS server ini. Setelah ini seperti ini ya, servernya seperti mengakses dari seperti ini. Kita beralih ke kita setting tadi dari range 192.168.10.0. dan kenapa di sini 2, karena ketika itu adalah buat gateway yang tadi. Oke, coba yang visi selanjutnya DHCP. SFS di sini juga selain 910 DHCP yang 4 benar, terakhirnya seharusnya 5 karena DHCP sudah berurutan detik 5. Oke, benar ya. Untuk kita menggunakan IP seperti ini settingnya, karena manusia itu kan bisa lupa juga. Jadi takutnya ketika menyeting IP yang sama dia akan error dan kita bingung untuk mencari alur router tersebut, dan gara-gara IP tersebut. Kita sudah men-setting VLAN 10 dan kita men-setting VLAN 20 sama seperti tadi, menggunakan konfigurasi. Di sini IP DHCP, namanya IP kita full, kita kasihkan VLAN 20. Oke, networknya 192.168.20.0. Oke, seperti ini. Teknisnya 255.255.25.0. Oke, di sini kita nextnya tadi yang sudah dibilang dari awal, yaitu yang ini range-nya 192.168.0. Ini subtype masnya /24. Oke, seperti ini. Kita enter. Kita routernya 92.168.20.1 gateway-nya. Oke, setelah itu kita setting DNS-nya 98.8 DNS 8 seperti ini.
Oke, seperti ini. Oke, sudah sukses. Lalu kita konfigurasikan ke komputer VLAN 10. Kita klik di DHCP. Nah, di sini sudah ada 192.168.10.2. Karena satu itu yang tadi kita buat tadi gateway, harusnya selanjutnya itu 3 karena sudah berurutan. DHCP 3 benar, dan ini isi ke-7 seharusnya 4. DHCP 4 oke benar, ini seharusnya 5. Cek 9.8.5 gateway-nya benar ya. Oke benar, ini DNS yang benar. Kita coba kita hubungkan antar komputer dengan berbeda VLAN. Semua VLAN ke-10 ini terhubung ke VLAN 20 yang ini. Oke, file saya coba lagi, bisa terfil. Yang kedua bisa sukses. Dan untuk VLAN yang lain sudah terhubung dengan sukses ya. File yang ini sama file dulu. Oke, yang kedua harusnya sukses. Oke, seperti ini. Oke, itu saja video langsung ke sini. Itu kita saja untuk video kali ini, untuk bagaimana cara untuk hubungan antar VLAN, hubungan antar router, dan bisa juga menggunakan switch. Dan untuk